Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Anak-anak masih menggunakan daring karena keadaan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, jaga selalu kesehatan, patuhi protokol kesehatan 5M. Apa ya? Memakai masker, mencuci kerumunan, membatasi mobilitas. Iya, yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Kelima, membatasi mobilitas. Ingat ya, anak-anak. Ya, Bu. Kegiatan pembelajaran, kalian siapkan buku dan alat tulis kalian untuk mendapatkan info terbaru yang akan kalian ketahui. Setelah itu, kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar proses kegiatan pembelajaran dapat bermanfaat dan dapat diberikan kemudahan. Amin. Jangan lupa ucapkan terima kasih kalian kepada orang tua yang telah mendampingi belajar di rumah. Dilanjutkan, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Mohon Afianti pimpin doa untuk teman-temannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyanyikan selesai. Silakan duduk kembali, anak-anak.
Materi pelajaran hari ini yang pertama tentang arti penting musyawarah. Yang kedua, membuat laporan perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menceritakan arti penting melakukan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menceritakan tentang cara perkembangbiakan tumbuhan alami menggunakan kosakata yang tepat. Pembelajaran hari ini tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, tumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan mempelajari sila-sila Pancasila dengan simbol-simbolnya. Sekarang, Ibu meminta kalian coba pembelajaran setelah Ibu jelaskan tentang Pancasila. Sebutkan sila pertama sampai kelima. Yang pertama, 1. Ketuhanan. Ketuhanan. Yang kedua, Kemanusia yang ketiga, persatuan Indonesia. keempat, Kemanusiaan hikmat lima, Indonesia. ya ini ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang musyawarah yang ada di kegiatan masyarakat dan di keluarga. Ya, salah satunya contoh musyawarah kegiatan di masyarakat adalah tentang pemilihan ketua RT, di mana seluruh masyarakat berkumpul, ketua dan anggotanya bersama-sama memilih ketua RT dengan syarat semua warga masyarakat memberikan pendapat dan saran yang harus didapatkan dalam musyawarah. Setelah sekian banyak perbedaan dari beberapa warga masyarakat, dikumpulkan menjadi satu kesepakatan, di mana hasil kesepakatan tersebut akan dimufakati atau disepakati secara bersama, mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan dan dapat dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Sedangkan dalam keluarga, ada juga dilakukan musyawarah juga, ya. Musyawarah memiliki arti ya, berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan syuro, rembuk desa, kerapatan nagari, bahkan demokrasi. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian secara mufakat. Ciri-ciri musyawarah
dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama. Hasil keputusan musyawarah dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. Pendapat musyawarah mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah. Mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang paling luhur. Tujuan musyawarah adalah mendapatkan kesepakatan bersama, menyelesaikan kesulitan, dan memberikan pemecahan atau solusi sesuai dengan keputusan bersama. Ibu mempunyai contoh ya, kegiatan musyawarah di rumah nih. Pada hari Minggu, ayah, ibu, dan anak-anak bersama-sama menanam tumbuhan apotik hidup di kebun yang tidak terlalu besar. Mereka menanam tumbuhan jahe, bawang merah, kunyit, dan sebagainya. 1 bulan kemudian, ibu merencanakan memasak rendang. Lalu, anak-anak memetiknya dan mereka senang melakukan kegiatan memetik hasil tanamannya karena bermanfaat dan bisa digunakan oleh ibu untuk memasak. Sekarang pertanyaan ibu, manakah yang menggambarkan kegiatan musyawarah di rumah? Siapa yang bisa jawab? Bakti Boris Bermansa. Ya, Saya bersama-sama. ya. Lalu, apa lagi? Bersama-sama. Ya, ada lagi? Bantu-bantu, Bu. Iya, saling bantu-bantu. Apa lagi? Saling tolong-menolong, Bu. Benar. Sama, Bu. Ya, Belajar bersama, Bu. benar. Musyawarah yang dilakukan di rumah adalah ibu merencanakan akan memasak rendang untuk keluarga. Ya. Tuh. Jadi semua anggota keluarga ikut berperan. Di mana ayah dan ibu serta anak-anak dapat melakukan kegiatan bersama-sama di rumah seperti menanam tumbuhan apotik hidup yang berguna untuk kegiatan ibu atau kegiatan kalian di rumah ya. Seperti tanaman ini kunyit ya, nih ibu pegang nih kunyit nih ya. Kunyit ini sangat berguna untuk bumbu masak, untuk minuman atau kesehatan, ya, kesehatan diri, dan juga sangat berguna juga untuk pewarna makanan. Adakah pertanyaan dari kalian? Ada, Bu. Ya, silakan. Bu, Nada mau bertanya, bagaimana cara musyawarah yang baik dalam keluarga? Ya, baik. Terima kasih, Nada. Ibu akan jawab. Musyawarah yang baik dalam keluarga itu adalah semua anggota keluarga seperti ayah, ibu, dan anak-anaknya berkumpul di dalam suatu tempat membicarakan masalah yang akan dirundingkan. Apa, bagaimana, kapan, dan siapa. Ya, jadi setelah semua anggota keluarga berkumpul, semua pun ikut memberikan pendapat, saran, apapun yang ingin disampaikan. Diberikan kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide atau gagasan yang berguna untuk semua keluarga. Nah, setelah mendapat sesuatu yang saling sama-sama bisa dilakukan secara bersama-sama dan sesuai kesepakatan secara mufakat dan musyawarah semua anggota keluarga. Jadi, kalian sebagai anggota keluarga di rumah, setelah mendiskusikan musyawarah di rumah, apa yang ingin direncanakan sebaiknya dirundingkan dan dibicarakan oleh anggota keluarga untuk mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan dan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Ada lagi pertanyaan? Ada, Bu. Mau bertanya, Ya, bertanya apa? kenapa bawang putih bisa jadi bumbu masak, Bu? Oh, tadi cerita masalah itu ya, kegiatan ibu memasak rendang ya di rumah. Ya, ibu untuk memasak rendang di rumah karena ibu menghargai apa yang dilakukan oleh semua anggota keluarga untuk menciptakan suatu karya atau hasil yang dapat bermanfaat serta bisa membuat orang bermanfaat. Dan banyak sekali kegunaannya, salah satunya contoh untuk kegiatan ibu, rencana untuk memasak rendang yang akan dihidangkan untuk keluarganya. Apakah kalian suka rendang? Suka. Rasanya bagaimana? Enak. Pastinya ibu kalian jika membuat rendang pasti enak ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tinggal musyawarah. Oh, pentingnya musyawarah ya. Musyawarah sangat bermanfaat untuk semua orang jika musyawarah itu dilakukan sebelumnya sesuai dengan kesepakatan atau dibicarakan secara bersama-sama dan dilaksanakan secara bertanggung jawab tanpa meninggalkan hak-hak seseorang untuk memberikan pendapat. Ya, ada lagi pertanyaan? Contoh di sekolah apa, Bu? Musyawarah, Bu. Kita musyawarah di sekolah. Maksud kalian begitu? Ya, Ibu akan terangkan ya. Kegiatan musyawarah di sekolah yang bisa kita lakukan sebagai pelajar, salah satu contohnya adalah memilih ketua kelas. Nah, dalam suatu kelas itu, Bu Guru akan meminta pendapat satu persatu teman-teman kalian untuk memilih salah satu ketua kelas dengan suara yang terbanyak. Setelah menerima hasil dari suara-suara pendapat dari teman-teman kalian dikumpulkan dan memenuhi angka yang terbanyak dari 1, 2, dan 3, maka akan dipilihlah hasil kesepakatan dari teman-teman kalian untuk memilih salah satunya yaitu sebagai ketua kelas. Setelah mendapatkan hasil ketua kelas tersebut, maka kita semua sebagai anggota kelas yang mengikuti musyawarah pemilihan ketua kelas wajib dan ikut melaksanakan atau menghormati ketua kelas tersebut untuk memimpin atau mengatur segala sesuatu kegiatan pembelajaran yang teman-teman kalian lakukan. Dan ketua kelas mempunyai tanggung jawab kepada ibu guru di kelas. Ya, ada lagi pertanyaan? Kapan musyawarah bisa di... Oh, kapan musyawarah bisa dilaksanakan? Begitu pertanyaannya. Ya, Ibu akan jawab ya. Musyawarah bisa kita laksanakan pada saat kita membutuhkan atau memerlukan suatu permasalahan dan akan direncanakan bagaimana hasilnya. Setelah hasilnya disepakati, maka akan dilakukan secara bersama-sama oleh semua peserta musyawarah secara tanggung jawab. Jadi, manfaat musyawarah adalah mengambil keputusan yang adil dan bijaksana, menghargai pendapat orang lain, melatih diri untuk berani berpendapat, masalah dapat diselesaikan dengan baik. Ya, itu adalah kegiatan musyawarah dari pengertian musyawarah, ciri-ciri musyawarah, tujuan musyawarah, dan manfaat musyawarah. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, Ibu akan lanjutkan materi berikutnya. Tidak ada, Bu. Ada dibacakan. Ciri-ciri pohon pisang dan cara merawatnya agar berbuah besar. Setiap makhluk hidup mempunyai identitasnya masing-masing. Guna membedakan antar satu dengan lainnya,
tidak manusia, hewan bukan tumbuhan mempunyai ciri-cirinya masing-masing. Begitu juga dengan pisang, juga memiliki ciri-ciri pohon pisang. Pisang merupakan tanaman yang bisa hidup di daerah tinggi maupun rendah. Hal ini menandakan bahwa tak sulit untuk membudidayakan pohon pisang. Pohon pisang termasuk ke dalam kingdom plantae atau tanaman. Pohon pisang juga termasuk dalam spermatoda atau kelompok tanaman yang berbiji. Walaupun sebenarnya pohon pisang tidak berkembang biak dengan biji melainkan tunas. Pohon pisang masuk ke dalam kelas tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Selain ciri-ciri pohon pisang tersebut, masih ada ciri-ciri pohon pisang yang khas lainnya. Memang jika dilihat sekilas, semua orang dapat memahaminya, namun tak semua mengetahui maksud dan fungsi dari setiap bagian yang dimiliki pohon pisang. Ya, terima kasih Andin dan Fidela sudah membacakan ciri-ciri pohon pisang dan cara merawatnya agar berbuah besar. Dan pohon pisang ini sangat bermanfaat untuk manusia atau makhluk hidup lainnya. Ya, dia memiliki banyak vitamin dan juga memiliki khasiat yang sangat luar biasa berguna untuk makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian, ada tidak di rumah kalian tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi? Contohnya, punya ya, coba kalian tunjukkan. Siapa yang tunjukkan? Bawang putih. Belum. Nanti coba tunjukkan dari dekat. Ya, Asanti memegang tumbuhan apa? Bawang, Bu. Bawang merah, Bu. Iya benar, tumbuhan bawang merah. Bagus ya. Itu berkembang biak dengan tinggi. Coba buat kalimatnya. Memasak sayur sop menggunakan kentang. Iya, bagus, 100 ya. Ya, itulah tumbuhan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Ada bawang merah, ada kentang, ada apa lagi? Punya dulu mana masak. Lauk jalan. Buat kalimatnya. Ibu sedang membuat wedang Kita lanjutkan ya. Ibu akan menampilkan lembar kerja peserta didik untuk kalian kerjakan. Ya. Sudah Ibu cek grup kelas kalian dan kerjakan soal-soal ini di buku tulis. Kalian kerjakan dengan baik dan tepat waktu, ya. Manfaatkan waktu kamu sebaik-baiknya. Ya. Dikumpulkan hari ini pukul 3. Kesimpulan pembelajaran hari ini, musyawarah adalah keputusan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai kata sepakat atau mufakat. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan alami menggunakan kosakata yang tepat, ya, yang sudah tadi kalian ungkapkan dan kalian kemukakan di teman-teman kalian semua. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri dengan
berdoa. Silakan Ashanti siapkan teman-teman kalian untuk berdoa menutup pembelajaran kita hari ini. Ashanti silakan. Mari teman-teman kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri insya'ana lafil husnil amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi tawasaw sabr. Allahul berdoa selesai memberi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian foto bersama ya. Senyum ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih anak-anak serta ibu dosen yang menghadiri Zoom hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Dadah. Ya. Dadah.